Putar-putar ya Pak ya. Ini juga bisa diputar-putar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Gimana? Enak ya cuacanya ya? Alhamdulillah. Ya tempatnya enak ya. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, doa saya makan. mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Ayo berdiri semua. Hari ini kurang apa hari ya? Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau telah menuntun kami datang berkumpul bersama di tempat ini ya Tuhanku. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami selalu dan memberikan kami sukacita yang besar agar kami hanya selalu memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus serta dengan kami di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami yakin Engkau juga ada bersama-sama dengan kami dan kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Masakan saya gosong. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Itu ujian, tuh ujian. Hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah
Udah. Coba digigit. Gigit kerasnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekarang yang dihembuskan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali. Ku mau seperti Yesus. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baik. Mari Om Opa kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami senantiasa juga merindukan firman-Mu yang boleh menyapa kami, menegur kami, memperbaharui kami. Lebih lagi boleh meneguhkan
iman percaya kami. Biarlah ya Bapa, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hikmat, dan juga Roh Kudus yang boleh menolong kami mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Oma Opa. Selamat pagi. Wah. Selamat pagi, penonton. Ah, soalnya jauh-jauh kayak penonton gitu kan. Halo, tadi penonton. Nah, Oma Opa, mari kita pada bawa Alkitab nih. By the way. Bawa, yang nggak bawa nggak apa-apa, buka dari HP. Karena Pak Hans pakai mic bisa di tengah situ tuh. Bisa nggak, Pak Ishak, tolong? Enggak nyampe, kan itu wireless. Oh, Kan wireless. saya yang di sana gitu ya. Iya, di tengah-tengah. Di sini. Nah. Itu biar aja. Oh. Enggak, rasanya jauh-jauh gitu. Waduh. Oke. Ya. Cek. Agak. Kedengaran ke sini dua kedengaran. Oke. Nah, kita buka Alkitab kita, Oma-Oma ya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat 11. Sudah ya? Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Oma-Opa mengikuti dalam hati. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu mengembuskan nafas terakhir. Ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan penuh umurnya. Ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di ladang Efron bin Zorah orang Het, ladang yang terletak di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah Abraham dan Sarah istrinya dikuburkan. Setelah kematian Abraham, Allah memberkati Ishak anaknya. Ishak menetap dekat sumur Lahai Roy. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, Oma-Opa, hari ini kita persekutuannya memperingati hari apa sih? Ada yang tahu nggak? Selain pengurus. Hari Jumat. Memperingati hari Jumat. Hari orang tua sedunia. Kan selain pengurus, Opung. Curang nih Opung nih. Hari panas, hari hot ya. Hari orang tua sedunia. Tanggal berapa coba? Tepatnya 29 apa 30? 29 Mei ya. Nah, kalau ngomongin soal orang tua, apa sih tugas tanggung jawab orang tua, Om apa? Pasti udah pakar dong, ngurusin anak, cucu, keponakan. Apa tugas terpenting dari orang tua? Mengarahkan, Memarahi, mendoakan, apalagi? Menuntun, mengarahkan ya. Mengarahkan. Oh, sekarang lansia yang dituntun katanya. Makanya jalannya ketusuk susah tadi. Udah nempel di kursi ini nempel. Udah nempel. Namanya orang tua. Nah, ternyata Oma-Opa menuntun, terus apalagi mendoakan, mengarahkan, membimbing.
Kalau misalnya lansia tuh siapa yang ngarahin, menuntun, membimbingnya coba? Nah, Tuhan Yesus ya. Allah yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita. Jadi jangan merasa bahwa aduh, kok saya sendirian di rumah gitu ya. Gak ada yang nuntun, gak ada yang bimbing. Jangan salah. Mata Tuhan itu 7 kali 24 jam. Wah, non-stop. Melek terus ngeliatin kita, ngejagain kita gitu ya. Jadi jangan kita merasa bahwa diri kita gak ada yang bimbing gitu ya. Oh, orang tua saya udah gak ada Pak Hans, gak ada yang bimbing. Tuhanlah yang membimbing kita. Hari ini kita akan melihat, merenungkan sebuah tema, yaitu semakin tua, semakin apa Bapak Ibu? Jadi. Semakin tua, itu tua-tua keladi itu kayaknya. Semakin tua semakin jadi, hampir benar. Semakin tua semakin berharga, semakin diberkati gitu ya. Betul. Semakin tua kita semakin berharga dan semakin berkati. Kok semakin tua semakin berharga Pak Hans? Coba oma opa, anggur itu semakin tua semakin lama semakin enak gitu ya. Kalau lansia makin tua bukan makin enak Pak ya. Semakin oke tuh kata Bu Pasaribu. Semakin tua semakin oke. Nah, kita mau melihat nih, apa sih bukti nyata kalau semakin tua itu semakin berharga, semakin diberkati ya. Kita mau lihat tadi dalam kisah Abraham, oma opa. Abraham itu dia hidupnya waktu masa muda susah. Bahkan tahu nggak, Abraham punya anak itu Ishak, usia berapa? Pak Ishak, berapa usianya Pak Ishak? 70. Pak Ishak 70 ya, malah Pak Ishak ya. Abraham juga hampir-hampir mirip gitu ya. Tuh 80. 75 apa 100 tahun ya? 90 tahun malah kan. 90 tahun. Bahkan kalau misalnya kita lihat tuh di ayat 24 ayat 1 oma opa. Ini agak ribet nih. Dikatakan Abraham sudah tua dan lanjut usia. Dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi justru ketika Abraham menginjak usia lanjutlah Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Begitu juga kisah anaknya Ishak ya. Kalau misalnya Abraham itu kan perintis ya, oma opa ya. Dia yang merintis keluarganya, keluarga besarnya. Nah, kemudian Ishak pun begitu, demikian. Ishak hidup paling lama di antara keturunannya, keluarganya gitu ya. Ia mewakili generasi yang meneruskan dan mematangkan apa yang telah dimulai oleh Abraham. Ada kemuliaan dalam meneruskan warisan. Seandainya Ishak tidak meneruskan warisan yang diturunkan oleh Abraham, semuanya itu akan hilang, tidak akan berlanjut gitu. Tidak semua orang menjadi perintis, mau apa ya. Ada juga yang dipanggil untuk meneruskan apa yang telah diwarisi. Itulah Ishak. Kemudian dari Ishak siapa kita berlanjut? Anaknya Ishak siapa? Oh, Ismail, Pak, saudaranya. Anaknya Ishak? Yakub. Yakub itu kalau diartikan oma opa, namanya itu arti kata Yakub artinya bukan. Belum pindah dia jadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Iya, penipu. Yakub itu namanya penipu artinya. Kenapa disebut penipu, ada yang ingat?
Coba di yang sebelah sini kok diem aja sih? Menipu Esau. Menipu Esau. Kenapa? Menipu Hak kesulungan. Ishak dengan memakai Bulu-bulu. bulu palsu. Menipu ayahnya sendiri untuk memperoleh apa? Hak kesulungan. Dia adalah seorang penipu, Oma Opa. Tetapi di usia lanjut dia diberkati Tuhan. Oleh karena itu diganti namanya menjadi Israel. Bapa segala bangsa, ya. Itu ada transformasi. Waktu masa mudanya kayak gimana, pergumulannya seperti apa, di masa usia lanjutnya diberkati Tuhan, dan dari keturunannya lah muncul bangsa Israel yang besar. Dari Yakub kita lanjut lagi ke siapa? Yusuf. Yusuf juga demikian. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan memastikan keluarganya untuk tetap hidup. Jadi ya tidak kelaparan, betul banget. Jadi apa kesamaan dari keempat tokoh ini? Semuanya mengalami tantangan besar di masa muda mereka. Semuanya mengalami juga masa emas di usia lanjut. Semuanya meninggalkan warisan yang berkelanjutan, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Mereka mewarisinya. Lalu mari kita baca ya di ayat Kejadian 25 ayat 8 tadi. Lalu mengembuskan nafas terakhir, ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan penuh umurnya. Penuh umurnya, Oma Opa. Penuh umurnya ini bukan artinya udah lanjut doang, enggak. Penuh umurnya tuh artinya dia betul-betul penuh, kenyang, diberkati. Waktu Abraham meninggal. Nah, kita mau melihat bahwa kita pasti masing-masing punya bab-bab kehidupan, Oma Opa ya. Sama kayak Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Masa muda kita, masa muda Oma Opa semua, saya yakin udah banyak pergumulannya. Perjuangannya. Apalagi pahit manisnya udah banyak. Asam garamnya udah terasa. Makanya darah tinggi. Makanya darah tinggi. Jangan darah tinggi. Jangan ya, kita berdoa supaya kita sehat-sehat ya Oma Opa ya. Nah, sekarang jangan kita merasa bahwa kita sebagai orang tua, sebagai lansia sudah habis masa hidupnya. Jangan Oma Opa. Justru sama seperti Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, mereka justru memperoleh berkat. Jadi semakin tua, semakin berumur, kita itu semakin berharga, semakin memberkati, betul banget. Semakin menjadi berkat juga. Jangan kita merasa semakin tua semakin gak bisa apa-apa. Jangan. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Terutama tadi yang dilakukan Abraham sampai ke Yusuf, yaitu apa? Mewariskan. Tadi perjuangan hidup, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, itu kita wariskan. Tetap aktif sama seperti Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Abraham tetap berdoa ya, mengurus urusan keluarga, menikahkan Ishak. Oh, ibu bapak Abraham masih bisa menikahkan Ishak, menjadi berkat. Kita mewarisi iman, karakter, kebijaksanaan. Kemudian kita juga senantiasa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Kita mau menguatkan iman. Kalau ada yang lagi cembetut gitu ya, lagi mengurung diri, pengennya di rumah aja, lagi bete, lagi sakit, dikuatkan. Kita senantiasa menjadi berkat. Abraham setelah dia melewati usia 75 tahun, dia dipanggil Tuhan dan mendapatkan janji. Di usianya yang ke-100 sampai 90 hampir ke-100, Ishak lahir, Sarah meninggal. Ya. Abraham membeli tanah, ya tadi kita baca. Di usia 140 menikahkan Ishak dengan Ribka. Di usia 175 meninggal dengan penuh umur. Kemudian Ishak di puncak berkatnya di usia 40 dia menikah, usia 60 Yakub dan Esau lahir, di usia 100 Ishak menjadi sangat kaya. Meskipun pada saat itu terjadi bencana kelaparan. Yakub ya, dia di usia 91 tahun bergumul dengan malaikat. 91 tahun Oma-Opa, bergumul dengan malaikat, bergulat dengan malaikat. Dan dia menang kalah? Menang lagi. Itu nge-gym di mana itu dia ya? Latihan taekwondo sama Opung Doli kayaknya. Di usia 130 tahun dia pindah ke Mesir, bertemu dengan Firaun dan penuh martabat. Di usia 147 tahun memberkati 12 anaknya. Kemudian Yusuf ya, juga sama. Dia sebagai seorang raja. Usia 56 tahun, ayahnya meninggal, ia menjadi kepala keluarga. Di usia 110 tahun, ia mendapatkan berkat untuk melihat cicit-cicitnya 4 generasi. Itulah puncak berkat sebenarnya dalam kehidupan di usia lanjut. Ya, itu puncak berkat kita. Dan ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, sama seperti Abraham, kita penuh, kita kenyang, segala sesuatunya telah baik kita rasakan. Berkat Tuhan sudah sungguh baik. Dan apa yang kita wariskan kepada anak, cucu, menantu, keponakan kita, itulah yang terus ada di tengah dunia ini. Warisan yang kita berikan itulah yang bukti dari kehadiran kita, bukti tanda bahwa kita telah melakukan segala sesuatunya dengan baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Oma-Opa, di hari orang tua ini ya, saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang senantiasa melihat kita, menjaga kita, menuntun kita, merawat kita sama seperti dulu kita merawat anak-anak, cucu, keponakan. Kita dirawat oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Dan di usia lanjut ini juga kita memperoleh berkat puncak-puncaknya. Gitu ya. Jangan kita justru merasa diri kita sudah mulai lemah, diri kita sudah mulai sakit gitu. Jangan. Tapi mari kita terus merasakan berkat Tuhan yang semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Adakah pokok-pokok doa? Tadi kita juga mau mendoakan ini ya. Istrinya Pak Ishak, Ibu Ribka, Oma Ribka ya, yang mau operasi mata. Ada lagi mungkin? Ibu Yokbet. Ya. Oke, Ibu Paulina Gasong, Pak Lunter, Tombilangi, kemudian ada lagi? Dah, kita berdoa supaya kita semua sehat ya. Kita juga doakan anak cucu menantu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan merawat kami.
tak pernah berhenti. Tuhan memperhatikan, merawat kami dalam kehidupan kami. Meskipun kondisi fisik kami, kondisi ingatan kami sudah mulai menurun, ya Bapak, tapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan terus melimpah-limpah bagi setiap oma opa di tempat ini, di gerejamu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk oma opa, saudara-saudari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yokbet, Ibu Paulina Gasong, Bapak Luther Tombilangi. Kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan merawat mereka dalam kelemahan tubuh. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang lain. Kami juga membawa di dalam doa secara khusus untuk istri dari Pak Ishak, Ibu Ripka. Biarlah ya Bapak, ketika siang nanti direncanakan akan dilaksanakan operasi mata, Tuhan yang boleh menyertai setiap tindakan yang dilakukan. Sehingga operasinya boleh berjalan dengan lancar dan juga keluhan dan kelemahan yang dialami boleh sembuh dan pulih kembali. Kami berdoa juga ya Bapak untuk anak, menantu, serta cucu dan keponakan kami. Biarlah Tuhan juga yang boleh merawat dan menjaga kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan yang boleh membimbing dan menuntun mereka. Kami berdoa untuk kekompakan dalam Komisi Lansia GKI Zanazahze. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkatinya, sehingga kami boleh menjadi persekutuan yang hangat, persekutuan yang saling menopang, saling menguatkan dan saling mendorong untuk terus mau memuliakan dan memuji Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Komisi Lansia. Bapa, berikanlah mereka senantiasa hikmat, kebijaksanaan, semangat untuk mau melayani dan juga kekompakan di tengah-tengah pengurus melakukan kegiatan dan pelayanan yang ada. Inilah ya Bapa doa dan seru sembah kami. Segala kerinduan, harapan, keinginan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pemelihara kehidupan. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Dinja. Penatuannya siapa Bu Selsu? Persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan nyata dalam Lukas 6 ayat 8 yang kita baca bersama-sama. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu kata yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam sebab ukur yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Kita ini persembahan syukur kita yang menyanyikan pujian N1 133 ayat 1 sampai 7 kepada Mulia Allah. Padamu ya Allah atas awan hitam dan mentah.
kembali kami datang padamu ya Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan kami di alam sakit ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang kami dengar. Biarlah firman itu bisa menjadi pelaku kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang kami rasakan hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi gereja kami dan berguna bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan memuji kembali perputusan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang boleh berlangsung bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan setiap dari firman-Mu. Biarlah ya Bapa, dalam kehidupan kami selanjutnya, Engkau yang juga terus menjaga dan merawat kami, menuntun kami, memampukan kami untuk dapat hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Dan kami boleh senantiasa Tuhan pakai dalam kehidupan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah berkat Tuhan senantiasa menerangi hati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita dan keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dipersilakan duduk Mama Opa. Komisi Lansia. Oke, sekali lagi ya. Maaf. 1, 2, 3. Komisi Lansia. Oke. Dilanjutkan di rumah ya.